Pemirsa, pembangunan Wisma Atlet Kemayoran untuk Asian Games 2018 sudah mencapai 95% serta dalam proses penyelesaian. Lantas seperti apa fasilitas yang ditawarkan dalam rusun tersebut? Berikut laporan Nila Kusuma, Gerald Witama, dan pilot drone Yanuar Rahmatsyah. Proses pembangunan dari rumah susun Wisma Atlet di kawasan Kemayoran telah mencapai 95%. Artinya sudah memasuki tahap finishing dan juga pemeliharaan. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu ruangan yang telah dilengkapi oleh furniture yang nantinya akan digunakan pada event Asian Games 2018 mendatang. Seperti inilah ruangan yang nanti akan ditempati oleh para atlet. Berdiri di lahan seluas sekitar 36 meter persegi dan terdiri dari dua ruang kamar utama, dan ini seperti inilah ruangan yang nanti akan digunakan untuk tidur, terdiri dari double bed dan ini cukup nyaman, juga tersedia lemari dan juga meja yang nanti juga bisa digunakan oleh para atlet untuk beraktivitas begitu. Nah, selain dari ruangan ini juga ada satu ruangan lain yang terdiri dari single bed dan juga ada dapur yang nantinya juga akan dilengkapi dengan instalasi gas. Selain itu, fasilitas yang juga diberikan adalah kamar mandi. Seperti inilah kamar mandi yang ada dalam rusun ini, di mana dilengkapi dengan water heater dan juga shower serta jet pump dan juga kloset yang cukup nyaman begitu bisa digunakan oleh para atlet nanti. Nah, selain bisa digunakan oleh para atlet pada Asian Games 2018 nanti setelah event itu usai juga rusun-rusun ini yang terdiri dari 10 rusun juga nantinya akan diserah terimakan kepada Pemda DKI Jakarta, rencananya untuk nantinya bisa disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi rusun yang fasilitasnya cukup baik ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat nantinya. Nila Kusuma, Gerald Witama, dan pilot drone Yanuar Rahmatsyah, Berita 1 Jakarta. Terlebih dahulu menuju ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, Anda merasa tersindirkah dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang? Ya, ada yang menarik sore hari ini dan ini terus terang baru akan kita buka di TV One ya sore hari ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin dengan segala hormat saya itu benar-benar hanya pencitraan. Dan menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Menteri Pemuda Olahraga yang sekarang, Saudara Imam Nahrawi, dan dengan presidennya. Karena apa? Ya, saya semakin menguatkan terima kasih saya kepada Profesor Romli Atmasasmita yang juga menyampaikan pendapat di Twitter dan juga di-quote oleh berbagai media. Kalau barang bukti itu tidak boleh disentuh. Berarti memang zaman saya dulu, tahun 2013, 2014, dikuatkan dengan hasil rapat panitia kerja DPR tertanggal 24 Juni 2014, itu memang pemerintah dibintang waktu itu, jadi artinya anggaran tidak boleh keluar dan bahkan tidak boleh meneruskan. Jadi memang tidak bisa diteruskan, wajar kalau stop. Tapi ini yang menarik, ya, saya alhamdulillah diberitahu oleh beberapa mantan staf kantor saya yang masih cinta Republik ini, mereka memberitahu saya bahwa sebenarnya Hambalang itu boleh diteruskan kembali dan sudah ada surat kepada KPK tertanggal 29 Juli 2015. Artinya 8 bulan yang lalu, ini ada buktinya, ada beritanya, Menteri Pemuda Olahraga bahkan sudah statement waktu itu, 8 bulan yang lalu, Kemenpora sekarang, di bawah Kementerian Pemuda Olahraga Imam Nahrawi, itu harusnya sudah bisa membangun Hambalang. Kenapa baru 8 bulan berikutnya, Presiden Jokowi datang ke Hambalang? Ada apa ini? Kenapa? Maksudnya melihat ini kan menarik sekali. Nah, artinya ini sesuatu yang tidak bagus lah untuk Jokowi, ya. Apalagi datang itu dengan geleng-geleng kepala, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Padahal apa? Padahal ya memang tidak tahu, karena apa yang dikemukakan tadi soal ini untuk apa, untuk sekolah atau untuk pemanfaatan dan lain-lain, itu sudah ada semua 26 halaman lengkap dalam laporan panitia kerja Hambalang. Saya yang sedih apa? Di samping Jokowi itu ada Pak Basuki, Menteri PUPera, ada Pak juru bicara KPK dulu, ya. Pak Johan Wahyudi, ada Menteri Pemuda Olahraga. Mereka itu harusnya tidak membiarkan presiden yang kita hormati itu kemudian tampak terjerumus, tampak tidak tahu apa-apa di tengah padang ilalang. Ini yang menurut saya, cinta saya kepada Presiden Jokowi, tolonglah menteri-menterinya jangan, atau pembantu-pembantunya jangan menjerumuskan. Jadi saya justru sedih melihat ini. Itu pendapat saya, Mbak Mita. Oke, Mas Roy, ini di sini juga ada Bang Jalintar Simbolon dari LBH Barajp. Ya. Abang mendengar langsung tadi ya dari yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat bahwa
apa yang dikerjakan Jokowi adalah menyelesaikan pekerjaan kotor yang diselesaikan rejim atau presiden sebelumnya. Kalau saya bilang cuci piring masih terlalu bersih, tapi lebih daripada cuci piring yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Tadi katanya 8 bulan udah bisa harusnya. Persoalannya adalah bahwa menyelenggarakan negara itu tidak seperti membalik tangan. Perlu perencanaan, pengalokasian dana, pengkajian, tindakan, pelaksanaan, evaluasi. Ini bukan bagian dari sindiran Pak Jokowi ketika dikritik oleh Pak SBY? Saya tidak melihat ini bahwa apakah ini balasan sindiran atau tidak. Apalagi simbol-simbol daripada keyakinan akan sebuah perjalanan politik. Tapi saya melihat bahwa Pak Jokowi mempunyai rencana yang matang soal pekerjaan PR yang ditinggalkan oleh rejim sebelumnya. Itu Hambalang. Ini mohon maaf, boleh saya potong. Sebentar Mas Roy, sangat Oke, silakan. kelihatan di mata kita yang sampai sekarang itulah peninggalan rejim sebelumnya. Nah, ketika dibilang itu pencitraan, bukankah sebenarnya SBY yang bercitra diri yang menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sekarang terlalu besar, padahal itu adalah sudah atas persetujuan DPR dan seterusnya itu. Oke. Ya. Mas Roy? Baik, Mas Roy silakan. Silakan Mas. Iya, saya berterima kasih ya pandangan Mas Julian mungkin boleh-boleh saja, tetapi ini kan kontradiktif ya dengan apa yang dikemukakan Pak Jokowi. Kalau tadi dikatakan ini sudah melalui perencanaan yang matang dan lain sebagainya, beliau sering mengatakan untuk menyelesaikan pada perizinan zaman dulu butuh 3 tahun, sekarang hanya butuh 2 jam gitu. Lah kalau hanya untuk mengkaji Hambalang yang izinnya ternyata sudah keluar pada tanggal 29 Juli 2015. Kenapa baru kemarin datang ke Hambalang? Dan mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi tampak tidak tahu apa-apa di situ. Karena apa? Karena masih menanyakan ini nanti bisa digunakan untuk sekolah. Ini nanti harus ditanyakan ke Menteri PU. Ini nanti bisa digunakan, harus diteliti dulu. Itu semua sudah ada. Sudah ada kajiannya lengkap 26 halaman dari Panitia Kerja Hambalang di Komisi 10 DPR RI tertanggal 24 Juni 2014. Jadi dengan segala hormat saya ya, saya pun men-tweet langsung kepada Pak Jokowi. Sudahlah, stoplah pencitraan. Kalau memang ingin kerja ya kerja. Dan kemarin saya dengar, ini bocoran juga. Ternyata kan kemarin sebenarnya tidak mau ke situ, mau meninjau venue, tapi tiba-tiba belok ke Hambalang dan kemudian tanpa persiapan ke situ. Ini kan tidak bagus ya. Saya sangat hormat kepada Presiden Jokowi. Saya justru menyayangkan kinerja para menterinya atau para pembantunya yang menjerumuskan Presiden Jokowi untuk kemudian malah membuat statement dengan geleng-geleng kepala. Jadi mungkin sebagian masyarakat kemarin terbuai dengan geleng-gelengan kepala, tapi sekarang masyarakat bisa mengerti kemana saja 8 bulan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah menerima izin itu tidak bergerak padahal izin sudah keluar. Dan kalau memang akhirnya izin sudah keluar, ini ada hal yang lain Mbak Mita, berarti penyidikan terhadap kasus Hambalang harus stop karena sudah dirusak oleh kehadiran Jokowi di Hambalang. Jadi ini sebenarnya kehadiran Pak Jokowi kemarin itu malah melanggar hukum, malah merusak tatanan hukum di Indonesia. Ini yang sangat sayang sekali beliau tidak diberitahu oleh para pembantu-pembantunya. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita boleh nanti tanggapannya di segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Oke. Abang gimana? Jangan setiap tindakan presiden itu dianggap melanggar hukum dan melawan undang-undang dan pencitraan. Kalau seperti itu bernegara ini, maka nanti akan tidak terjadi kreasi dan kebebasan presiden di dalam membuat satu perencanaan pembangunan dan membawa negara itu menjadi sebuah kapal yang menuju kesejahteraan masyarakat. Yang saya melihat adalah bahwa kajian yang dilakukan oleh Jokowi untuk turun langsung adalah dia ingin merasakan sebenarnya seperti apa sih bahwa sisa-sisa daripada pekerjaan yang dikerjakan oleh presiden sebelumnya menjadi sebuah kotor dan itu diserahkan kepada Jokowi, itu akan menjadi pekerjaan berat untuk seorang Jokowi di dalam memampatkan apa yang terjadi yang faktanya kan ada, artinya harusnya seorang presiden itu mendapatkan laporan dari menteri-menterinya, harusnya menteri-menteri itu menyodorkan laporannya, begini loh Pak hasil sisa kemarin bla bla bla, tapi ternyata ketika datang di lapangan Pak Presiden menggeleng-gelengkan kepala. Kalau menurut kata Mas Roy seolah-olah tidak mengetahui lapangan. Bukan tidak mengetahui, Jokowi mendapat laporan itu dan membandingkannya dengan situasi yang ada di lapangan.
Artinya bahwa ada kajian daripada Jokowi selain daripada masukan dari menterinya, melihat kondisi di lapangan apa yang terjadi, yang menurut beliau itu adalah ada yang masih tersisa yang belum dilaporkan. Tapi gini Bang, tadi Mas Roy juga sudah bilang bahwa sebenarnya kajian kenapa baru sekarang, pertanyaan itu. Dan kajian itu sebenarnya sudah diberikan 8 bulan lalu gitu. Kajian yang mungkin bisa dipakai saat itu juga yang dilakukan oleh Komisi 10 harusnya kenapa baru sekarang begitu. Ketika ada Tour de Java dan lain sebagainya, ketika ada saling tweet, saling saut menyaut. Saya tetap tidak meliti di bahasa simbol ataupun auto menjadi balasan atas bahasa Tour de Java yang dilakukan oleh SBY. Justru saya melihat itu adalah SBY membuat satu citra lain lagi untuk melanggengkan kekuasaan dan politiknya dengan mengkritik dan Tour de Java atau apalah namanya. Tapi Jokowi kembali ke ke presidenannya, ke kekuasaannya di dalam bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Dan itulah perbedaan Jokowi dengan SBY. Kalau SBY selalu melakukan kepemimpinan di atas permukaan tanpa mengukur di bawah. Kalau Contohnya Jokowi, apa? Contohnya apa? Dia hanya, contohnya kenapa hambalang muncul ketika SBY tidak mengukur dari bawah apa yang terjadi. Nah, Jokowi melihat dari bawah dulu, baru sesudah itu mengukur ke permukaan. Artinya apa? Jangan sampai ada laporan yes man atau ABS dari bawah ke atas yang tidak bisa diukur oleh seorang presiden. Jokowi telah menjadi antitesis, antagonis untuk kepemimpinan SBY, tidak bahasa permukaan, tidak kepemimpinan di atas permukaan, tapi kembali dari fondasi dari awal. Baik, Mas Roy, silakan Mas Roy. Oke, baik. Mas Roy masih terkendala komunikasi. Terakhir deh Bang Jalintar, kalau melihat dari apa yang terjadi antara di Hambalang antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, ini kira-kira kedepannya apakah mungkin Pak Jokowi juga akan melihat proyek-proyek yang barangkali terbengkalai di masa Pak SBY, tapi dijawabnya nanti barangkali ya. Siap. Sambil kita tetap menunggu komunikasinya dengan Mas Roy Suryo saat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan menuju ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, tadi dikatakan oleh Bang Jalintar bahwa ini sebenarnya antitesisnya dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melihat dari bawah, sedangkan Pak SBY justru yang membuat pencitraan gitu. Bagaimana tanggapan Mas Roy? Apa enggak kebalik, ya? Pak Presiden SBY ke-6, Presiden ke-6 SBY waktu itu melihat juga meskipun dari atas juga dari bawah. Ini terbukti dengan ketika waktu itu ada kebijakan-kebijakan, ada KUR, BLT dan lain sebagainya. Sekarang lihat kebijakan kereta cepat bohongan itu ya, kecebong itu, kereta cepat abal-abal Jakarta-Bandung itu, yang akhirnya baru izinnya keluar, padahal itu izinnya awalnya hanya sekitar 5 km dari 165 km. Itu apa melihat dari bawah? Nggak ada orang bawah yang butuh kereta cepat seperti itu. Itu pun hanya akhirnya kan orang sekarang bisa baca, hanya digunakan untuk pengembangan kota baru Walimi, yang nanti kota baru itu digunakan untuk pengembangan real estate. Jadi kan artinya orang publik bisa membaca sekarang apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Jokowi ini gitu loh. Saya pernah sangat dekat dengan beliau ketika SMK. Dulu saya yang menyopiri SMK itu dari Solo ke Jakarta. Saya tahu persis lah siapa Pak Jokowi sebenarnya. Saya ingin Pak Jokowi itu kembali ke figur Pak Jokowi sebagai seorang yang memang seperti dulu. Ya, saya sadar betul dulu itu orang yang sangat baik Pak Jokowi. Tapi sekarang pembantu-pembantunya ini, rezimnya ini yang parah. Kasihan. Gini Mas Roy. Kita jangan lari dari topik. Maksud saya adalah bahwa bukan persoalan dekat atau tidak dekat, tapi apa yang menjadi persoalannya kan Hambalang. Sebentar dulu, saya masih bicara. Apa yang menjadi Pak Jokowi program daripada yang pernah dilakukan oleh SBY, entah BLT, itu adalah hanya di permukaan. Dalam kenyataannya itu banyak salah sasaran dan tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Tidak ada alat ukur yang bisa dibuat oleh pemerintahan sebelumnya apa ukuran keberhasilannya. Muncul Jokowi bukan pencitraan tapi melihat dari bawah. Itu yang terjadi. Maksud saya begini. Ini maksud saya begini. Mas Roy, gini. Tanya ke rakyat. Sebentar. Bahwa siogianya seorang mantan presiden yang 2 kali berkuasa, dia hanya menjadi seorang yang arif, yang mengayomi bagaimana pemerintahan sebelumnya.
Itu yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden di seluruh dunia. SBY tidak perlu bercitra diri lagi, karena rejim dia sudah melakukan 2 periode dan masyarakat bisa menilai seperti apa. Nah sekarang Jokowi tidak perlu diberikan kritik, diberikan semacam simbol bahwa apa pekerjaan yang telah dilakukan SBY yang belum selesai dalam tanda petik yang masih kotor diselesaikan oleh Jokowi dengan cara yang arif. Masih banyak ya? Oh masih banyak. Selain Hambalang masih banyak nih? Masih banyak. Kasus Hambalang, Wisma Atlet. Masih banyak PR-PR yang masih belum selesai, yang itu menjadi lebih dari tidak hanya sekedar cuci piring, Mas Roy, tapi bisa lebih dari cucian lain atau kurang. Mas Roy, silakan. Pak Jokowi ini harus banyak cuci piring katanya nih. Nggak usah buka. Kalau buka-bukaan, Pak Jokowi itu banyak sekali yang nggak selesai. Transjakarta banyak bermasalah. Proyek deep tunnel yang tidak baru ada setahun. sampai dengan sekarang. Ingat, ya? baru setahun lebih. Nah, ukurannya jangan setahun 2 tahun. Ini pengamat ukurannya kayak gini repot juga kita ya. Gitu. Baru fair setahun. lah gitu. Tanyakan ke rakyat. Tanyakan. Anda jangan potong bicara saya. Saya tadi nggak potong bicara Anda juga loh ya. Jadi artinya sekarang apa? Apa yang dilakukan kemarin kita fokus ke Hambalang saja. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin itu benar-benar pencitraan. 8 bulan ternyata menterinya sudah mendapatkan laporan. Tanggal 24 Juni 2014 sudah ada semua yang dibaca Pak Jokowi kemarin. Itu sudah ada. Kenapa baru kemarin dikatakan? Jadi seolah-olah ini memang kalau orang mengatakan pasemon dalam bahasa Jawa. Iya, ini sarkastis. Ini tidak bagus ya untuk seorang presiden yang kemudian melakukan pasemon-pasemon. Kerja sajalah yang baik. Mas Roy. Ya. Dan saya sangat menyayangkan ya Pak Jokowi seperti ini. Jadi artinya ayolah kita bantu Pak Jokowi. Aku setuju. Ayo kita bantu Pak Jokowi untuk kerja yang benar, tapi menteri-menterinya juga harus yang benar gitu. Ya.